warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah. Kita jalankan segenap perintahnya, kita tinggalkan segenap larangan-larangannya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita rahmatnya, memberikan kepada kita ampunan dari dosa-dosa, kesalahan dan kekurangan kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sesungguhnya setiap manusia mereka menginginkan kebahagiaan. Setiap manusia mereka berlomba dan berusaha untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Dan setiap manusia melakukan usaha, melakukan sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin,
Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun di antara manusia ada mereka yang melakukan cara yang tepat di dalam mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, sehingga kemudian dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Namun ada di antara manusia yang cara mereka untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak tepat, yang akhirnya mereka hanya mendapatkan kebahagiaan yang semu kalau itu mereka dapatkan, namun di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawaid Al-Arba', beliau menjelaskan tentang 3 alamat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati, di mana beliau berkata, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala, wa an yaj'alaka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu mimman idza utiya syakara, termasuk golongan orang yang jika dia diberi maka dia bersyukur, wa idza tulia, dan jika dia diberikan ujian sabara maka dia bersabar, wa idza adnaba, dan jika dia berbuat dosa istighfara maka dia beristighfar. Fa inna haula'i thalatha, maka sesungguhnya ketiga orang ini, unwanus sa'adati, atau 3 perkara ini adalah alamat kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini adalah sebuah ungkapan dari seorang ulama rabbani yang tidaklah beliau mengatakan yang seperti ini, melainkan diambil dari ilmu beliau, kedalaman pengetahuan beliau akan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala, tanda atau alamat kebahagiaan yang sejati didapat dengan bersyukur atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Diyakini bahwasannya segenap nikmat ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia gunakan segenap nikmat-nikmat itu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala, hanya sedikit di antara manusia yang bisa melaksanakan yang demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah kalian keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala, syukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah satu ciri khusus bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khususnya orang-orang yang beriman. Ini ciri yang menakjubkan dan mengherankan yang ada pada diri orang-orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyebutkan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin itu. Jika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia pandai bersyukur. Itu hanyalah sifat daripada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian hal yang kedua, yang kalau itu ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, yaitu dia bersabar tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada dia, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan bala kepada dia, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia musibah, dia bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan diri dari berkeluh kesah, dia tidak protes terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dia. Dia menerimanya apa adanya sambil berharap pahala dari sisi Allah. Dia hadapkan di dalam dirinya, atau dia sebutkan di dalam dirinya, dia bayangkan dalam dirinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan yusib minhu." Jika Allah menghendaki
satu kebaikan pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia musibah. Jadilah kemudian dia orang yang berbahagia dengan ujian yang dia timpa atau yang menimpanya, karena dia berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia berharap kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbaik sangka dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada dia. Sesungguhnya setiap mereka yang beriman atau setiap mereka yang bernafas, mau tidak mau pasti dia akan mendapatkan ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum," dan sungguh benar-benar kami akan memberikan ujian kepada kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dan dari rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kurangnya jiwa, kurangnya harta, kurangnya jiwa dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berbahagialah bagi mereka yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yakni orang-orang yang jika menimpa mereka satu musibah, qalu, maka mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat mereka yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berharap kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini selagi nyawa masih ada di dalam dirinya, selagi dia masih bisa bernafas, selagi dia masih bisa melihat, mendengar, bergerak dengan tangan dan kakinya, selagi dia masih berjalan di atas permukaan bumi ini, maka musibah atau ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang niscaya pasti akan dihadapi oleh setiap mereka yang bernyawa. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Maka setiap kita ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala akan mendapatkan ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian masing-masing berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, berbeda kadarnya, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang lama, ada yang sebentar, namun semuanya sama hasil akhirnya bagi mereka yang bersabar, bagi mereka kebahagiaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka pahala yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena sebab kesabaran mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya akan disempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar tanpa ada hitungannya. Jika kita mampu bersabar menghadapi segenap ujian musibah yang menimpa kita, maka sungguhnya kebaikan yang berlimpah, pahala yang besar menunggu kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mereka orang-orang yang faham dan sadar akan hal ini, dia berbahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala, hal yang ketiga yang merupakan tanda atau alamat kebahagiaan yang ada pada diri seorang yang beriman, yaitu dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia telah berbuat dosa. Dia menyadari dirinya, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui dosa dan kesalahannya, karena kita memang manusia. Karena kita manusia, maka kita adalah orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, banyak kekurangan yang kita kerjakan di dalam amal ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita sering melihat yang haram, telinga kita sering mendengar yang haram, tangan dan kaki kita sering melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Maka seorang mukmin menyadari hal yang demikian, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera dan tanpa menunda-nunda. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti kepada dia dengan yang lebih baik, di samping pahala yang besar dan juga kebahagiaan dan ketenangan di dalam dadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang banyak yang jika mereka melakukan satu perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah bagi dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus di dalam dosa yang telah mereka kerjakan sementara mereka mengetahui itu adalah perbuatan dosa, sementara mereka mengetahui bahwasanya Allah zat yang maha mengampuni setiap orang yang memohon ampun kepadanya, sementara dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika mengadab maka azabnya adalah azab yang sangat pedih. Maka berbahagialah mereka yang nanti mendapati buku catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar, dipenuhi dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba, beruntung liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntung orang yang nanti dia dapati di dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Itulah tadi 3 tanda alamat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat. Di dunia tidak lepas kita mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulai dari lahir sampai kita mati, mulai dari tidur sampai kemudian kita tidur kembali, maka itu semuanya berada di bawah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tarikan nafas pun yang kita hirup dan kita keluarkan, tidak ada satu kedipan mata pun yang kita lakukan, tidak ada satu detak jantung pun yang ada dalam dada kita, melainkan itu semua adalah nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua wajib disyukuri dengan menggunakan segenap kehidupan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih hidup, maka kita harus siap untuk mendapatkan berbagai macam ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian dihadapi dengan keimanan, dihadapi dengan ketakwaan, dihadapi dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka dialah yang akan mencukupinya. Dan yang terakhir, manusia tidak lepas daripada dosa. Maka marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima, mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita, mengizinkan kita masuk ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari azab api nerakanya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى ولما فيه صلاح للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.